kasih. Sekarang aku mau share screen dulu ya. Ya, Terlihat ya. Gimana udah terlihat? jelas Pak. Jelas, oke. Ya, Ups, macet. Oke, terima kasih Indra atas pengenalan singkatnya. Dan terima kasih juga Inpetra ID sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing mengenai earthquake hazard di Indonesia. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi mengenai earthquake hazard di Indonesia karena materi ini sangat banyak sebenarnya dan tidak bisa diringkas dalam waktu 1 jam. Dan ini merupakan kalau di perkuliahan ini bisa menjadi 2 atau 3 SKS dalam satu semester. Nah, oleh karena itu saya akan merangkum semuanya dengan eh, sangat singkat, yang mana nanti yang akan saya paparkan merupakan garis besar eh, mengenai materi earthquake hazard di Indonesia. Nah, jika teman-teman nanti ingin mengetahui lebih lanjut, saya bisa memberikan beberapa referensi atau jangan segan untuk menghubungi saya lewat email. Nah, jadi akan saya mulai webinar hari ini. Yang pertama, um, saya mengenalkan lebih singkat diri saya. Nama saya Kade Hendrawan Palgunadi. Teman-teman bisa memanggil saya Kade atau Palgunadi. Sekarang saya merupakan PhD candidate yang sebentar lagi akan uh, defense atau sidang doktoral 1 bulan lagi um, di bidang earthquake physics yang berhubungan dengan hulu dari earthquake hazard, yang mana berhubungan tentang bagaimana gempa terjadi, bagaimana kita bisa membuat katalog gempa untuk um, dijadikan input sebagai bahan dasar untuk membuat peta seismic hazard. Nah, kali ini saya akan membawakan perspektif dari earthquake hazard di Indonesia, apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh engineers maupun peneliti-peneliti gempa. Nah, kita bisa lihat akibat dari gempa itu sangat banyak ya. Yang pertama, kita bisa melihat um, jalanan yang rusak akibat uh, um, ground motion atau shaking yang terjadi akibat dari gempa itu. Dan yang kedua, kita bisa melihat ini merupakan sekolah yang ambruk dan hampir ambruk akibat gempa yang terjadi. Dan apa sih penyebabnya? Kenapa ada rumah yang bisa ambruk dan rumah yang tidak bisa, yang masih um, berdiri karena gempa ini. Dan ini teman-teman juga bisa melihat ini adalah pasar yang juga ambruk, dan yang selanjutnya ini merupakan sekolah dasar yang hancur akibat gempa. By the way, ini adalah gempa yang saya sendiri datang langsung ke lokasinya. Nah, gempa ini itu terjadi pada Desember 2016, terjadi di Aceh, yang mana gempanya berkekuatan sedang dengan magnitud 6,5 kalau tidak salah. Nah, magnitud 6,5 ini sebenarnya ini merupakan magnitud yang moderate, tapi karena sumber dari gempanya tidak pernah diketahui sebelumnya, sumber dari gempa itu merupakan sesar yang sebelumnya tidak pernah diketahui, dan dari um, permukaan juga tidak bisa terlihat, jadi secara geologi tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat hanyalah uh, yang bisa dilihat cuma bisa melalui seismometer atau gempa-gempa kecil. Tapi uh,
sayangnya sebelum gempa ini terjadi di sana tidak dipasang seismometer untuk merekam aktivitas dari sesar ini, sehingga di earthquake hazard map atau di peta ancaman kegempaan, daerah ini dikategorikan sebagai daerah yang aman. Nah, itulah makanya analisis atau assessment dari persebaran ancaman gempa di Indonesia harus dilakukan dengan sangat komprehensif uh, dan sesuai dengan uh, pengamatan yang terbaru yang ada di Indonesia saat ini. Nah, namun uh, perkembangan atau updating dari seismic hazard map di Indonesia ini tidak bisa dilakukan setiap tahun, namun dilakukan setiap 5 sampai 10 tahun sekali, sehingga kita butuh analisis yang sangat komprehensif dalam 10 tahun periode 10 tahun ini untuk memberikan informasi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat maupun perusahaan atau komersil di bidang pembangunan. Nah, adapun outline presentasi hari ini, yang pertama, saya akan memaparkan kenapa sih seismic hazard assessment atau assessment ancaman kegempaan itu sangat penting. Yang kedua, saya akan memberikan overview atau pemaparan singkat tentang seismisitas di Indonesia atau aktivitas seismik di Indonesia. Terus selanjutnya, status saat ini tentang seismic hazard Indonesia itu seperti apa yang bisa kita informasi apa yang bisa kita ambil dari peta seismic hazard ini, dan kelemahan-kelemahannya, dan apa yang bisa kita improve ke depannya. Dan selanjutnya itu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab oleh seismologis. Seismologis itu adalah ahli kegempaan, dan earthquake engineers. Earthquake engineers ini adalah engineers yang berada yang mendesain atau merekayasa bangunan yang tahan gempa ataupun yang merekayasa teknologi kegempaan di Indonesia. Dan terakhir akan saya akhiri dan rangkum melalui kesimpulan. Nah, kenapa sih seismic hazard assessment itu penting? Atau kenapa sih assessment kebencanaan seismik atau kegempaan itu penting? Nah, yang pertama, sebagai engineers itu perlu tahu di suatu tempat seberapa kuat suatu struktur bangunan itu yang bisa menahan gempa itu untuk dibangun. Nah, kekuatan dari bangunan itu nanti berkorelasi dengan cost yang akan dikeluarkan oleh engineers tersebut. Nah, cost ini merupakan hal yang sangat sensitif. Apakah kita membuat bangunan itu sangat kuat atau cukup kuat atau tidak kuat sama sekali ke 50 atau 100 tahun dari umur bangunan itu ke depannya. Nah, oleh karena itu, assessment seismic hazard di suatu tempat itu sangat penting untuk mengetahui ancaman dari gempa di suatu daerah. Terus yang kedua, seberapa banyak pengembangan dari suatu daerah di area yang ancaman kegempaannya itu sangat tinggi. Sebagai contoh, misalkan di suatu daerah yang mempunyai kedekatan dengan sesar, bisa direkomendasikan bahwa daerah tersebut tidak cocok untuk dibangun bangunan-bangunan tinggi, misalkan, atau jika di sana ingin dilakukan pengembangan daerah yang cukup masif, jadi pembangunan
bangunan di sana harus dilakukan dengan cukup komprehensif dan kuat seperti itu untuk um, menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan karena kegempaan. Dan selanjutnya untuk pemerintah itu bisa juga memberikan suatu policy atau peraturan yang kepada earthquake engineers untuk membuat bangunan yang sangat kuat atau yang setidaknya cukup untuk menahan gempa kira-kira 50 sampai 100 tahun ke depan. Dan selanjutnya seismic hazard assessment ini juga penting, yang pertama untuk membuat suatu senario atau recovery plan factors yang nanti bisa digunakan oleh, kalau di Indonesia, BNPB untuk menyiapkan anggaran-anggaran yang bisa dialokasikan jika bencana tersebut terjadi. Dan selanjutnya juga penting buat bagi pemerintah untuk mengetahui recovery plan ataupun rencana-rencana pengembangan di suatu daerah akibat zona bencana. Yang selanjutnya juga peta seismic hazard ini untuk mengencourage masyarakat untuk aware kalau mereka itu sebenarnya hidup atau membangun rumah di atas daerah bencana atau tidak. Dan kalau untuk penelitian, seismic hazard ini penting yang pertama untuk menghitung senario yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana dan menghitung biaya-biaya yang mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah jika terjadinya emergensi atau bencana yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, yang terakhir, ini penting untuk peneliti-peneliti kegempaan membuat peta seismic hazard atau peta ancaman berdasarkan fisika atau physics-based seismic hazard assessment. Nah, ini penting karena selama perkembangan dari teknologi semakin advance atau komputer semakin kemampuan komputer itu semakin bagus dan semakin murah, sehingga physics base yang biasanya tidak bisa dilakukan karena kebutuhan komputasi yang sangat tinggi, sekarang bisa dilakukan, dan ini bisa mengadvance atau mengenhance peta seismic hazard yang kita punya saat ini, karena masalah dari seismic hazard itu adalah salah satunya kita tidak mempunyai histori dari kegempaan di suatu daerah atau kegempaan-kegempaan lampau, dan research apa yang dibutuhkan untuk meneliti gempa-gempa ini itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi komputasi. Nah, seismic hazard ini juga penting karena kita tidak bisa meramal atau mengetahui di mana, kapan, dan berapa besar gempa yang terjadi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak dari bencana tersebut secara ekonomi ataupun secara sosial, yaitu mengurangi jumlah kerugian atau mengurangi fatalities atau kematian penduduk akibat reruntuhan bangunan ataupun yang lain-lainnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada grafik berikut ini. Nah, yang pertama, yang sumbu Y, yang sumbu vertikal ini adalah total cost. Total cost ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk mitigasi maupun recovery pada saat terjadinya kegempaan, pada saat terjadinya bencana kegempaan. Dan sumbu Y ini adalah mitigation level. Jadi semakin tinggi mitigation levelnya, berarti persiapan kita semakin tinggi, yang juga mengartikan kalau kita butuh
butuh biaya yang cukup besar untuk um, membuat plan ataupun membuat bangunan yang kuat. Dan semakin kecil mitigation levelnya, berarti kita tidak melakukan persiapan. Nah, grafiknya biasanya seperti berikut. Jika kita tidak melakukan mitigasi sama sekali, total cost ekonomi maupun sosial itu tinggi karena ya itu tadi bangunan tidak kuat sehingga bangunannya runtuh pada saat gempa dan bisa membuat kerugian secara ekonomi dan fatalities atau kematian. Begitu juga jika mitigasi kita sangat besar, cost mitigasi kita sangat besar, misalkan di tempat itu uh, ancamannya tidak terlalu tinggi, namun kita membuat plan atau mitigation yang sangat prepared, atau kita mengharuskan bangunan itu sangat kuat, atau um, kita memberikan misalkan di daerah Lautan Jawa yang kemungkinan tsunami sangat kecil, kita membangun seawall di di pesisir. Nah, itu kan mitigation levelnya sangat tinggi. Namun, kita tahu kalau di daerah tersebut itu ancamannya tidak setinggi itu. Nah, itu juga menimbulkan cost yang sangat tinggi. Jadi, kita harus balance. Mitigation levelnya juga harus seimbang dengan total cost. Namun, uh, lagi-lagi total cost ini tidak bisa nol atau zero karena ya itu tadi, walaupun kita sudah merencanakan, kita tidak bisa tahu seberapa besar uh, gempa yang akan atau bisa terjadi di titik tertentu. Sebagai contoh, pada saat gempa di Jepang, gempa Tohoku tahun 2011, sebenarnya pemerintah Jepang itu sudah melakukan mitigasi yang sangat tinggi, sehingga um, mereka membangun seawall atau dinding pencegah terjadinya tsunami itu setinggi 10 meter karena mereka yakin di daerah tersebut gempa maksimum yang bisa dicapai itu merupakan hanya maksimum di magnitudo 8 dan tsunami-nya itu paling tinggi itu sekitar 8 sampai 10 meter sehingga mereka membangun dinding penahan tsunami itu sekitar 10 meter. Nah, namun uh, sangat disayangkan gempa itu terjadi dengan magnitudo 9 yang mana 100 kali lipat lebih besar daripada gempa 10 kali lipat lebih besar daripada gempa uh, magnitudo 8 sehingga tsunami yang dihasilkan juga jauh lebih besar dan mitigasi yang mereka buat itu gagal untuk menahan gempuran tsunami yang besar dan gelombang yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa membuat cost itu zero. Yang kita hanya bisa lakukan adalah membalance antara uh, mitigation level dan total cost. Nah, seismic hazard itu untuk membuat peta seismic hazard ada 4 langkah esensial yang harus dilakukan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui di mana terjadinya sumber-sumber gempa atau terletaknya sumber-sumber gempa. Nah, sumber gempa ini bisa ada 3. Yang pertama, gempa itu berada di lempeng. Sumber gempa itu terjadi di lempeng, um, di bukan lempeng, di sesar-sesar yang ada di permukaan ataupun tidak ada di permukaan. Yang kedua, sumber gempa juga bisa berada di interface antara zona subduksi yang biasanya kalau di Indonesia itu terjadi di area Sumatera dan area Jawa, juga ada di area Banda. Dan yang ketiga, gempa itu juga bisa terjadi karena gunung api. Jadi sumber gempa di Indonesia itu minimum ada 3. Nah, selanjutnya uh, untuk mengetahui uh, uh, untuk membuat peta ancaman gempa itu kita juga harus membuat
peta ancaman gempa, kembali lagi ke sebelumnya. Sebelum kita membuat peta persebaran ancaman gempa bumi secara umum, kita juga perlu memisahkan atau mengdeagregasi peta tersebut berdasarkan periode-periode, bukan periode, berdasarkan berapa besarnya gempa dan sumber dan frekuensi dari sumber gempa itu. Karena setiap bangunan itu mempunyai yang kita sebut dengan fundamental period atau fundamental frekuensi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan fundamental period dan frekuensi itu? Nah, berikut akan saya play movie. Nah, tiga uh, tiga benda ini itu merepresentasikan tinggi dari bangunan. Nah, yang paling kanan itu adalah bangunan yang paling tinggi, bangunan sedang yang di tengah, dan bangunan yang kecil atau pendek yang paling kiri. Nah, setiap bangunan ini mempunyai periode yang berbeda-beda sehingga besar dari gempa juga akan berpengaruh di goyangan dari goyangan dari atau osilasi dari bangunan ini. Nah, jika periodenya panjang atau frekuensinya rendah, gempa dengan frekuensi rendah yang diartikan dengan gempa dengan magnitudo yang tinggi, nah bangunan-bangunan besar itu lebih rentan atau bangunan-bangunan tinggi itu lebih rentan. Nah, selanjutnya jika dominan frekuensi dari gempa itu dengan frekuensi sedang, bangunan yang tingginya sedang yang rentan, dan jika frekuensi dari gempa itu tinggi dan bangunan yang kecil jauh lebih rentan. Nah, sekarang periodenya masih rendah. Ya, jika teman-teman bisa melihat bangunan tinggi ini shakingnya sangat tinggi, sedangkan bangunan-bangunan yang kecil ini tidak. Nah, kalau periodenya semakin diperpendek atau frekuensinya semakin dipertinggi, bangunan-bangunan sedang yang mempunyai kerentanan yang lebih tinggi daripada bangunan yang tinggi ataupun bangunan yang paling rendah. Nah, jika frekuensi yang ditinggiin lagi, nah bangunan kecil yang jauh lebih rentan daripada lebih rentan daripada dua konstruksi yang lain. Nah, oleh karena itu peta persebaran ancaman gempa itu harus dibagi lagi berdasarkan frekuensi atau periode-periode kejadiannya. Bukan periode kejadiannya, tapi periode dari karakteristik dari gempa itu. Nah, balik lagi ke 4 langkah dalam menentukan seismic hazard map. Yang pertama, kita sudah berdiskusi tadi tentang sumber dari gempanya, dan selanjutnya itu kita juga harus menentukan statistik dari gempa yang sumbu X ini adalah magnitudo gempa dan sumbu Y ini adalah kejadiannya. Nah, yang bermasalah sekarang itu adalah bagaimana kita menentukan atau mengetahui dari histori dari kegempaan sebelumnya, karena kita tidak bisa memprediksi ke depannya. Jadi yang kita cari adalah yang terjadi sebelumnya sehingga kita bisa mendapatkan data yang lengkap. Nah, namun kelemahannya adalah kita tidak selama ini di Indonesia maupun di dunia, kita belum bisa menentukan atau mencari atau menggali informasi tentang histori-histori dari gempa di suatu daerah, karena penelitiannya itu membutuhkan yang pertama membutuhkan informasi berdasarkan geologi. Jadi kita juga harus menggali rekaman-rekaman berdasarkan deposit-deposit dari bangunan-bangunan yang telah jatuh, yang telah runtuh, ataupun jejak-jejak tsunami yang ada di suatu tempat. Ada juga
histori-histori dari gempa itu dicatat oleh ancestor kita, oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, pencatatan gempa ini unik. Ada yang bilang gempa itu karena uh, kemarahan dari naga di dalam bawah bumi gitu. Nah, macam-macam. Tapi intinya adalah mereka mencatat kejadian-kejadian gempa yang sangat merusak. Nah, dari sana kita juga bisa menentukan oh, gempa ini pernah terjadi. Dan masalah selanjutnya adalah seberapa besar gempa ini, karena kita kan um, bergantung pada magnitudo, dan magnitudo untuk gempa gempa yang historical atau gempa yang lama, paleoseismik, itu sangat susah untuk menentukan seberapa besar sih gempa ini dampaknya, dan juga magnitudonya. Nah, ini merupakan salah satu dari um, kelemahan-kelemahan kita untuk menentukan statistik dari kegempaan. Karena statistik ini akan sangat menunjang apakah di suatu daerah itu sangat rentan, cukup rentan, ataupun tidak sama sekali. Nah, selanjutnya kita membuat suatu prediksi berdasarkan gempa statistik tadi untuk uh, menentukan seberapa besar shaking atau gerakan tanah akibat gempa di suatu daerah. Nah, dengan statistik itu tadi kita bisa membuat suatu peta atau kalkulasi dari probability of accidents atau probabilitas kejadian di suatu daerah berdasarkan shakingnya, berdasarkan ground motionnya tadi. Nah, oleh karena itu, dengan 3 essential step yang di awal, kita bisa membuat peta ancaman gempa di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya hazard calculation ini diupdate setelah terjadi beberapa gempa-gempa besar, atau jika kita mendapatkan informasi-informasi dari gempa histori sebelumnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, jika terjadinya suatu gempa, ini by the way, ini gempa di Taiwan, yang mana titik-titik berwarna ini merupakan seismic station atau seismometernya. Nah, teman-teman bisa melihat di suatu daerah itu warnanya berbeda-beda, yang ditentukan oleh peak ground acceleration atau uh, nilai maksimum dari seismometer ini. Sebagai contoh, jika teman-teman bisa melihat seismometer yang ini, yang saya tunjukkan, nah, warna ini merupakan titik tertinggi atau maksimum amplitude dari setiap seismometer. Nah, kalau teman-teman lihat di berbeda tempat, walaupun tempatnya cukup dekat, ini warnanya berbeda, dan itu menunjukkan kalau di titik tersebut ada karakteristik dari lapisan tanah yang berbeda. Nah, sehingga di suatu titik itu bisa menghasilkan getaran atau shaking yang rendah diwarnai dengan warna biru. Di suatu titik yang lain, shakingnya bisa sangat tinggi yang diwarnai dengan warna merah ataupun light blue. Seperti itu. Dan selanjutnya ada juga parameter uh, yang digunakan, yaitu peak ground velocity. Sama juga seismometernya, namun seismometer dalam bentuk atau dalam um, karakteristik kecepatan. Nah, kalau PG ini acceleration, kalau kecepatan berarti integral dari acceleration. Dan selanjutnya yang biasanya digunakan oleh earthquake hazard, yaitu yang kita sebut dengan pseudospectral atau spectral acceleration, atau yang bergantung kepada analisis perioda yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang seismisitas yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, atau yang kalau belum tahu, saya kasih tahu sekarang.
Nah, Indonesia itu secara tektonik itu sangat kompleks. Kenapa? Karena Indonesia itu dikelilingi oleh 4 blok atau 4 lempeng yang bergerak satu sama lain dan mereka saling eh, bertabrakan. Dan tempat bertabrakannya itu ya di Indonesia. Yang pertama, lempeng Indo-Australia dari selatan itu bergerak ke arah utara, sedangkan ada lempeng Eurasia, di sini disebutnya Sunda Block, yang bergerak dari arah Europe ke menuju ke Sulawesi, arahnya seperti ini. Terus juga ada Philippine Plate atau lempeng Filipina di sini yang juga bergerak ke arah sini, bertabrakan. Dan ada juga Pacific Plate yang bergerak ke arah uh, Philippine Plate. Nah, tempat pertemuan dari 4 lempeng ini dan atau 3 lempeng, 1, 2 Pacific Lempeng dan Indo-Australia Lempeng itu berada di area Banda, sehingga di area ini terjadi kompleksitas kegempaan yang sangat-sangat tinggi, yang sampai sampai saat ini sebagai peneliti kegempaan kita juga masih memiliki banyak sekali pertanyaan di sini. Dan secara hazard, um, namun secara hazard daerah ini tidak terlalu tinggi seperti di daerah Jawa ataupun Sumatera karena penduduk di area ini tidak sebanyak penduduk di uh, Jawa atau Sumatera, sehingga jika terjadinya gempa yang kita tidak prediksi karena sangat kompleks, itu menimbulkan atau membuat cost-nya tidak setinggi jika terjadi di Jawa atau Sumatera. Seperti itu. Nah, karena ini kompleks, jadi karena Indonesia sangat kompleks, jadi untuk menentukan peta seismic hazard itu sangat challenging atau sangat susah. Namun untung saja BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, uh, mereka mereka they do a good job karena mereka memasang seismometer gempa itu sangat banyak uh, di Indonesia, sebanyak 428 seismometer. Wah, ini sangat bagus untuk menunjang atau mengupdate nanti selanjutnya untuk seismic hazard di Indonesia ke depannya. Namun karena Indonesia sangat luas, teman-teman bisa melihat ada beberapa titik yang tidak bisa di-cover oleh seismometer. Yang pertama di area selatan Jawa ini untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana kejadian dari gempa zona subduksi akibat zona subduksi di daerah Jawa. Nah, ini belum bisa di-cover karena memang kalau menanam seismometer di sini sangat susah. Dan juga di daerah Banda yang tadi saya bilang sangat kompleks, namun monitoring dari seismometernya sangat tidak sebanyak di Sumatera atau Jawa, karena yang pertama untuk meletakkan seismometer di daerah sini itu sangat challenging. Tapi ya nevertheless pemerintah atau BMKG dalam hal ini they do a good job. Nah, jika teman-teman lihat dari peta di sebelah kiri, bukan peta, dari aktivitas kegempaan, ada tren kenaikan jumlah gempa. Nah, tren kenaikan jumlah gempa ini bisa diinterpretasikan dua hal. Yang pertama, memang mungkin gempa itu makin banyak terjadi di Indonesia, atau karena um, monitoring dari gempa itu sangat masif, sehingga gempa-gempa kecil pun ikut masuk di dalam perhitungan, sehingga setelah tahun 2017 kita bisa melihat peningkatan dari aktivitas gempanya, karena memang alat yang kita pakai untuk mendeteksi itu lebih canggih atau lebih sensitif.
sehingga kita bisa menentukan gempa-gempa yang kecil. Nah, konsekuensi dari kenaikan gempa ini dari 2017 ke 2022 adalah konsekuensinya kita harus mengupdate eh, peta ancaman gempa bumi karena daerah-daerah yang sebelumnya tidak bisa kita deteksi aktivitas dari sesarnya itu aktif atau tidak, atau di sana kita tidak tahu ada sesar, ternyata secara seismisitas itu ada. Nah, kita harus mengupdate-nya karena yaitu tadi di peta yang sebelumnya daerah tersebut yang tidak bisa dideteksi sebelumnya itu dikategorikan sebagai ancaman yang rendah. Tapi sebetulnya itu merupakan ancaman yang tinggi karena petanya sesarnya tidak kelihatan namun ada aktivitas seismik. Nah, jika teman-teman lihat, nah titik-titik ini merupakan uh, uh, hypocenter atau lokasi dari kegempaan, dan lokasi dari kegempaan ini uh, berkorelasi dengan batas lempeng. Yang pertama teman-teman bisa melihat adalah di zona subduksi yang mana dari lempeng Sumatera sampai Banda itu diramaikan oleh seismisitas. Dan warna ini menunjukkan kedalaman dari gempa. Nah, teman-teman bisa melihat di area Banda ini, karena zona subduksinya sangat dalam, nah, persebaran dari gempanya juga semakin ke sini semakin dalam. Nah, tidak cuma di zona subduksi, Indonesia juga memiliki yang kita sebut intraplate atau gempa-gempa yang terjadi di daratan, seperti contohnya di Sulawesi, yaitu di sesar Palu Koro kalau teman-teman lihat di sini, ataupun di Jawa dan Sumatera ada banyak gempa-gempa seperti itu. Nah, uh, yang menarik di sini adalah di daerah Kalimantan. Daerah Kalimantan ini secara geologi itu adalah zona yang sangat sepi dari gempa. Namun karena penambahan seismometer yang banyak di daerah ini, kita bisa mendeteksi gempa-gempa yang cukup kecil, dan ternyata di Kalimantan ini tidak benar-benar sepi dari gempa, dan terutama di daerah IKN. Nah, di daerah IKN di sini kan kita bisa mendeteksi, oh ternyata di sana ada sesar loh. Dan untuk plan selanjutnya di daerah IKN ini perlu memperhatikan zona bencana ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih status seismic hazard assessment di Indonesia? Nah, di sini saya tunjukkan uh, peta terupdate, yaitu yang diupdate tahun 2017 tentang zona bahaya gempa di Indonesia. Yang teman-teman bisa melihat di Sumatera ini merah banget, dan merahnya ini ada garis. Nah, garis merah ini merupakan sesar yang paling besar di Sumatera yang disebut dengan sesar Sumatera atau sesar Semangko. Nah, semakin menjauh dari sesar ini, seismic hazard-nya menurun. Nah, by the way, warna ini menunjukkan hazard berdasarkan peak ground acceleration, atau jadi semakin tinggi peak ground acceleration-nya, berarti ancamannya semakin tinggi. Dan accidents levelnya itu 2% dalam 50 tahun. Jadi maksudnya adalah, cara membaca peta ini adalah adanya probabilitas terjadi gempa yang melewati maksimum PGA tertentu, yaitu 2% selama 50 tahun. Jadi intinya selama 50 tahun itu setidaknya teman-teman merasakan gempa yang melewati maximum acceleration setidaknya 0,02 kali, atau selama 500 tahun 2 kali lah ada gempa yang tinggi, gempa yang besar. Nah, itu berdasarkan probabilitas, tapi kapan yang terjadi kita tidak tahu. Nah, selanjutnya di daerah Jawa kita bisa melihat
ada beberapa spot-spot kecil seperti di sini gempa yang terjadi beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Di sini juga di Yogyakarta itu mempunyai ancaman gempa yang sangat tinggi. Bali sedang, cuma kita perlu lebih detail lagi untuk mengetahui apakah adanya site spesifik atau titik-titik spesifik yang tidak bisa di-cover oleh peta yang besar ini. Nah, kalau di Sulawesi, teman-teman bisa melihat ada di sesar Palu Koro yang extend dari Palu sampai ke Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya juga di Manado, Sulawesi Utara, dan di Papua. Itu yang hazardnya sangat tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di seismic hazard ini, kita juga tidak hanya membuat satu peta secara general, kita juga membuat peta yang berdasarkan sumber gempanya dan di suatu daerah. Nah, ini merupakan spectral acceleration untuk periode 0,2 detik. Ini merupakan PGA dan ini spectral acceleration di periode 1 detik. Nah, bisa teman-teman lihat besarannya berbeda-beda. Dan ini juga bergantung dari concern di bangunan apa yang akan kita bangun. Seperti itu. Jadi, Seismic Hazard Map di Indonesia sudah memberikan banyak referensi untuk earthquake engineers dalam memutuskan seberapa besar atau seberapa mahal bangunan mereka. Nah, tidak hanya itu, Seismic Hazard Map ini juga membuat beberapa sumber gempa. Sumber gempa dangkal, gempa dalam, gempa krustal, itu gempa intraplate, dan zona subduksi. Nah, jadi setiap sumber gempa ini memiliki yang kita sebut dengan hazard curve yang berbeda-beda. Nah, namun yang perlu diperhatikan di peta ini itu merupakan hanya total source, jadi penggabungan dari semua sumber-sumber gempa tadi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan satu master hazard map yang nanti bisa digunakan oleh earthquake engineers. Dan kalau kita misalkan pecah lagi berdasarkan daerah-daerahnya, setiap daerah itu memiliki hazard curve yang berbeda-beda, tergantung dengan seberapa besar ancaman gempa di suatu daerah itu. Seperti bisa kita lihat di daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, 5 kota besar di Indonesia, yang kita lihat ancaman kegempaannya berbeda-beda, seperti misalkan Yogyakarta dan Jakarta. Yogyakarta dan Bandung. Nah, itu memiliki ancaman yang sangat tinggi dari gempa. Nah, Yogyakarta kenapa? Karena Yogyakarta, seperti yang teman-teman tahu, histori di 2006 itu terdapat gempa yang sangat besar di Yogyakarta. Dan kalau Bandung, kenapa Bandung memiliki hazard yang sangat tinggi? Karena di sebelah utara Bandung itu ada yang kita sebut dengan sesar Lembang, yang sangat berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat besar ke kota Bandung. Dan juga di area barat dari kota Bandung itu ada yang namanya sesar Baribis. Ya, yang bisa juga menjadi sumber dari kerusakan di area Bandung. Nah, selanjutnya Melano et al. 2023, peneliti dari ITB itu berdasarkan hazard map itu memberikan suatu estimasi, seperti yang tadi saya bilang, memberikan estimasi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat gempa. Nah, kerugian ini dihitung setiap berdasarkan periode ulang dari gempa. Ada yang gempa yang berulang setiap 100 tahun, ada gempa yang berulang setiap 200 tahun, 500 tahun, dan 1000 tahun.
sehingga dihitung kira-kira kerusakannya seberapa besar. Nah, sebagai contoh, yang saya highlight di sini misalkan Jawa Barat. Nah, Jawa Barat setiap 100 tahun sekali gempa itu bisa menimbulkan kerugian sekitar 6,7 billion dollars atau sekitar 90 triliun. 90 triliun, ya, 90 triliun. Setiap 200 tahun, 15 triliun, 500 tahun, bukan 15 triliun, 15 billion dollars, setiap 500 tahun, 34 billion dollars, dan 1000 tahun, 54 billion dollars. Nah, kerugian ini tentunya bisa diminimalisir jika kita melakukan mitigasi yang tepat ataupun kita membuat suatu rekomendasi untuk earthquake engineers untuk membangun bangunan atau fasilitas umum yang tahan gempa dengan kekuatan tertentu. Nah, tapi bisa saja angka ini lebih kecil jika kita doing well dalam mitigasi plan, ataupun bisa lebih besar jika mitigasi kita tidak baik ataupun edukasi kita ke masyarakat tidak baik dalam membangun rumah ataupun ya, karena gempa itu tidak membunuh dan tidak merusak jika kita membuat rumah yang tahan gempa, dan tidak, biasanya kan reruntuhan rumah itu yang membunuh kan. Nah, karena kalau kita membuat rumah itu dengan baik, jadi kita bisa meminimalisir kejadian dari atau kerugian yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan. Nah, sekian dari hazard map di Indonesia, maksudnya current statusnya seperti ini. Tapi kita mempunyai suatu pertanyaan-pertanyaan dan problem yang masih belum di consider atau diperhatikan di peta hazard map yang tahun 2017, karena kita yang pertama sekarang BMKG memiliki sensor yang sangat banyak dan sangat sensitif untuk merekam kejadian gempa sehingga kita bisa menemukan sumber-sumber baru. Dan selanjutnya kita mempunyai advancement di teknologi komputasi yang bisa dilakukan untuk memprediksi untuk memprediksi gempa-gempa historis. Tentu kita ingin memprediksi gempa yang akan terjadi, namun itu sangat susah, dan yang bisa kita lakukan adalah memprediksi gempa-gempa yang sebelumnya untuk melengkapi statistik dari kejadian gempa, yang itu nanti sangat berpengaruh ke peta ancaman gempa bumi. Nah, yang pertama, problemnya adalah Indonesia itu tidak memiliki ground motion model. Nah, ground motion model ini sangat krusial karena yang dipakai, yang saya lihat dipakai di hazard map Indonesia itu berdasarkan gempa-gempa yang terjadi di California, gempa yang terjadi di Jepang, ataupun rata-rata secara global. Nah, tentu ground motion modelnya mereka atau ground motion model yang dipakai berdasarkan data di Jepang atau berdasarkan data di California itu tidak 100% sama, atau tidak, ya saya bilang tidak 80% 90% match untuk Indonesia. Nah, sehingga Indonesia perlu untuk membuat ground motion model ini. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia itu kita tidak memiliki earthquake catalog atau statistik gempa yang cukup atau yang komplit, karena histori gempa itu tidak terekam dengan baik di Indonesia. Yang pertama karena literasi di prasejarah ya sekitar sebelum Masehi itu tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya penelitian-penelitian tentang paleoseismologi juga belum masif, karena tadi kemungkinan sangat
sangat susah untuk uh, meneliti gempa-gempa yang gempa-gempa historis. Dan faktor selanjutnya juga adalah SDM yang kurang, bukan tidak mampu, tapi kurang, karena Indonesia ini sangat luas, sehingga untuk melakukan satu penelitian di satu daerah itu membutuhkan tidak hanya satu orang, bisa membutuhkan satu grup, sehingga kalau kita ingin melihat ke seluruh Indonesia, kita membutuhkan banyak orang untuk kerja ke paleoseismik. Nah, selanjutnya ya itu yang saya bilang, karena kita lack of historical earthquake catalogs, makanya earthquake catalogs kita itu uh, kurang komplit. Nah, itu juga salah satu pertimbangan kenapa Indonesia tidak memiliki ground motion model, karena ya earthquake katalog kita kurang lengkap. Nah, selanjutnya banyak gempa-gempa yang tersembunyi, sumber gempa yang tersembunyi di Indonesia yang ternyata sekarang baru baru diketahui setelah terjadinya gempa atau adanya penanaman seismometer yang sangat banyak, sehingga sangat sensitif untuk gempa-gempa kecil, sehingga kita bisa mendeliniasi atau membuat garis uh, akibat yang gempa-gempa kecil itu. Jadi gempa-gempa kecil itu kayak membentuk garis dia. Nah, dan nanti garis itu kita kita curigai sebagai sesar baru yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Nah, selanjutnya problem yang cukup berat adalah kita harus mengetahui maksimum possible earthquake magnitude di suatu suatu daerah. Dan ini tidak bisa dianalisis atau di assessment secara mudah. Seperti yang saya berikan contoh tadi, di Jepang saja yang mempunyai teknologi kegempaan yang sangat tinggi, mereka gagal untuk memprediksi maksimum possible magnitude di Tohoku tadi. Mereka berdasarkan analisis mereka, oh di sini gempanya 8. Nah, ternyata gempanya terjadi dengan magnitudo 9 yang mereka sama sekali tidak expect sebelumnya. Dan selanjutnya, kita juga sedikit mendokumentasikan, mungkin ada ya, tapi untuk mendokumentasikan yang bisa diakses untuk semua orang itu sangat kecil resource-nya untuk menentukan site specific condition. Nah, site specific condition ini adalah kecepatan dari gelombang di 30 meter pertama lapisan tanah. Nah, ini penting untuk menentukan seberapa besar PGA-nya tadi, PGA. Karena jika sedimennya sangat tebal di 30 meter pertama, itu akan menimbulkan goncangan yang jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya, karena tanahnya itu lembek. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hazard assessment itu membutuhkan earthquake katalog yang cukup lengkap. Nah, sehingga earthquake katalog ini, jika kita sudah tahu ya di suatu tempat itu ada sumber gempa, nah earthquake katalog ini bisa disimulasikan dengan metode yang ada sekarang dengan advancement di komputasi. Yang pertama, kita bisa melakukan simulasi berdasarkan kinematic source. Kinematic source ini tidak menggunakan fisika apapun, cuma kita tahu di sana ada 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 sesar. Nah, ternyata nanti sesarnya itu kita asumsikan dia memiliki magnitudo 6 misalkan. Nah, nanti kita prediksi kalau magnitudo 6 di sesar tersebut dengan kondisi geologi atau kondisi tanah di sekitar sana itu seperti itu, nah berapa sih shaking yang dihasilkan? Nah, simulasi seperti itu yang dibutuhkan, dan itu bisa dilakukan sekarang dengan advancement di komputasi. Nah, selanjutnya itu ada pseudodynamic simulation. Ini adalah penggabungan dari kinematic source dan juga limited physics-based simulation. Jadi tidak hanya
melihat satu source itu adalah sebuah titik, namun lebih ke bagaimana persebaran slip di gempa dan itu fisik secara earthquake. Nah, nanti yang hasilnya itu jauh lebih realistik daripada kinematic source simulation. Nah, selanjutnya adalah fully dynamic simulations. Ini merupakan riset saya yang gempa itu di drive berdasarkan bagaimana fisika dari gesekan antar dua lempeng, bagaimana interaksi dari stres-stres di sekitar sesar tersebut, dan bagaimana pengaruhnya ke maksimum magnitud secara umum, ataupun bagaimana kita bisa mengetahui seberapa besar gempa yang ada di sana. Jadi magnitudo gempa tidak di predefine, tidak di kita sebagai modeler tidak membuat kalau sesar ini berpotensi menimbulkan gempa magnitudo 6. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi fully dynamic itu kita tidak tahu maksimum magnitudenya itu 6 ataupun 8. Nah, tergantung dari bagaimana fisik berinteraksi secara dinamik. Nah, selanjutnya earthquake catalog itu juga bisa dibuat melalui earthquake cycle atau seismic cycle simulation, dan ini sangat sangat computationally expensive. Jadi belum reliable. Nah, yang selanjutnya penting itu adalah high frequency ground motion. Nah, high frequency ground motion ini yang biasanya tidak bisa di-cover oleh simulasi-simulasi yang saya jelaskan sebelumnya, karena simulasi yang ini itu hanya karena masih karena keterbatasan komputasi, jadi kita tidak bisa uh, uh, go beyond 1 Hz gitu, atau 3 Hz maksimum. Jadi untuk high frekuensi sampai 10 Hz atau 20 Hz, yang mana frekuensi tersebut merupakan frekuensi yang dicari oleh earthquake engineers, nah itu bisa dilakukan sekarang dengan machine learning ataupun dengan analisis material heterogeneity. Jadi machine learning ini digunakan untuk mengcompensate frekuensi-frekuensi rendah sehingga kita mempunyai spektra atau frekuensi yang lengkap dari suatu gempa akibat simulasi, bukan observasi. Dan selanjutnya ground motion model, kita juga perlu mengetahui site-specific ground motion model di setiap daerah yang tentu itu berbeda-beda, dan itu bergantung ke earthquake catalog dan frekuensi yang tadi. Dan selanjutnya problemnya yang bisa di advance oleh earthquake engineers maupun seismologists, yaitu membuat yang pertama probabilistic seismic hazard assessment map atau peta secara probabilistik seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Ada juga yang harus kita lakukan, yaitu melakukan deterministic seismic hazard assessment. Jadi kita ngasih tahu nih, di sini gempa maksimum sekian, pada gempa maksimumnya itu 8 misalkan. Sedangkan di probabilistik kan kita bilangnya, oh di sana selama 50 tahun cuma bisa terjadi sekitar 2% atau 5% atau 10% tergantung. Dan sekarang yang cukup populer, tapi banyak yang bilang nggak make sense, yaitu time dependent probabilistic seismic hazard assessment. Jadi setiap tahun itu harus diupdate. Nah, namun ini kenapa dibilang nggak make sense? Karena kita kalau membangun suatu bangunan, yang kita pikirkan adalah bagaimana bangunan ini akan bertahan di 50 atau 100 tahun ke depan. Kalau misalkan tiap tahun dirubah, dan kalau misalkan perubahannya makin naik, berarti kan si bangunan ini harus diubah lagi kan kekuatannya, ataupun harus direnovasi lagi, dan itu nggak make sense secara earthquake engineers. Nah, masalah selanjutnya, jika Indonesia ingin membuat ground motion model sendiri, yaitu recordings di
daerah-daerah yang dekat dengan daerah-daerah yang dekat dengan sumber gempa. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia karena kita tidak bisa tahu di daerah mana yang akan terjadi gempa sehingga kita tidak bisa memprediksi pada pada daerah yang uh, epicentral distance-nya atau jarak ke epicenter gempa itu kurang dari 100 kilo. Nah, ini penting karena daerah yang paling rusak akibat gempa itu adalah daerah yang kira-kira dari 1 sampai 100 kilo paling dekat dengan sumber gempa. Nah, kenapa data ini sangat sangat sedikit? Karena yang kebanyakan sesar yang kita expect akan terjadi uh, gempa besar ternyata tidak terjadi selama periode manusia manusia ini hidup gitu. Karena kita tahu gempa itu tidak terjadi 1 hari 2 hari. Gempa itu terjadi perulangannya itu 100-200 tahun sampai ribuan tahun sekali. Oleh karena itu, kita tidak bisa menebak nih, kecuali kita bisa memiliki grid dari recordings itu setiap let's say 10 kilo, dan itu tidak mungkin karena um, cost yang sangat mahal. Nah, oleh karena itu, kita bisa melakukan yang kita sebut dengan simulasi. Simulasi dari yang tadi saya bilang, fully dynamic, pseudo-dynamic, maupun kinematik. Jadi yang dilakukan itu adalah yang pertama kita sudah tahu gempa-gempanya itu ada di mana. Nanti gempanya itu kita simulasikan sehingga kita bisa mendapatkan simulated ground motion. Nanti simulated ground motion ini kita translasikan atau kita transformasi menjadi target response spectra yang nanti digunakan oleh earthquake engineers untuk membuat ground motion yang digunakan untuk mengakses dari kekuatan bangunan yang cocok di daerah tersebut. Nah, dengan simulasi ini diharapkan bisa menutupi kekurangan observasi di tempat-tempat yang sangat dekat dengan sumber. Nah, satu hal, walaupun kita tahu nih, ini satu-satu contoh yang ada di Turki, di gempa Turki 2023 Februari kemarin. Nah, Turki itu memiliki hazard map yang sangat bagus, seperti halnya Jepang ataupun California. Nah, namun walaupun Turki sudah memiliki gempa yang sangat bagus, peta ancaman gempa yang sangat bagus, namun tetap pada gempa Februari 2023 kemarin mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, mereka sudah expect di daerah ini ada dua sesar besar ini. Mereka sudah ekspektasikan kalau di sana akan terjadi gempa, tapi mereka tidak tahu kapan. Nah, oleh karena itu mereka, kalau teman-teman bisa melihat, memasang sensor-sensor yang sangat dekat dengan gempa itu sendiri, dengan sumber gempa. Nah, namun karena political issue bla bla bla, jadi walaupun si earthquake engineer ini cukup cukup berhasil untuk memprediksi maksimum amplitude yang terjadi di sana, namun ada beberapa station, kayak misalkan ini station S3 ini, S3 itu berada di area sini, yang mana shakingnya itu jauh lebih besar daripada apa yang diprediksikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, again, kita harus tahu site spesifik di sana berapa, yang sebelumnya tidak dilakukan detail oleh pemerintah oleh seismologis di Turki. Sedangkan di daerah-daerah lain teman-teman bisa melihat mereka did a good job lah. Cuma ada beberapa area yang mungkin very unfortunate di sekitar sini karena shakingnya sangat tinggi. Nah, kenapa bangunan di sana itu sangat rapuh dalam tanda kutip, walaupun kita bisa melihat ya bisa diprediksi dengan baik harusnya. Tapi kenapa di daerah ini, sebagai contoh di daerah N1 ini, di daerah sini, walaupun diprediksi dengan cukup baik, kenapa bisa terjadi reruntuhan di sana yang sangat sangat masif? Dan itu karena ya balik lagi ke konstruksi-konstruksi yang tidak sesuai dengan SNI yang mereka.
Nah, itu satu hal lain yang terjadi. Makanya kalau teman-teman mengikuti berita di Turki, eh, perusahaan-perusahaan konstruksi yang sebenarnya bisa diantisipasi, namun namun kerusakan yang terjadi di bangunan-bangunan mereka itu sangat tinggi. Jadi yang dipenjara itu adalah eh, perusahaan-perusahaan yang bangunannya rusak karena walaupun kita tahu kan sebenarnya eh, itu di bawah SNI. Nah, kalau misalkan udah sesuai dengan SNI, nah bangunannya itu pasti tidak roboh gitu. Jadi itu ada political issue juga di sana. Nah, di ground shaking ini juga eh, bisa dilakukan dengan simulasi komputer. Dengan kita bisa mengetahui di suatu spesifik area ya, dengan kita mengetahui eh, lapisan lapisan sedimennya, nanti kita simulasikan uh, uh, beberapa sumber gempa. Jadi kita bisa nanti mengetahui oh bagaimana sih peak ground velocity-nya, peak ground acceleration-nya sampai spectral acceleration. Jadi kita tahu sebagai contoh ini di area Jakarta kita bisa tahu oh shaking-nya di daerah utara tuh lebih tinggi kalau misalkan terjadi gempa daripada di daerah selatannya, di Jakarta Selatannya. Nah, seperti itu. Nah, ini di Jakarta Timur kita bisa melihat kerentanan apa namanya hazardnya itu lebih rendah lah daripada di Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat seperti itu. Nah, karena yang tadi ini itu jadi ini slightly nggak terlalu advance lah untuk kita memprediksi shaking. Nah, oleh karena itu ada ground shaking simulation dengan 3D. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini merupakan kinematic simulation yang kita tentukan di awal uh, berapa maksimum magnitude yang bisa dihasilkan oleh sesar ini. Ini merupakan sesar di Kumamoto di Jepang. Nah, kita bisa bisa memprediksi, bukan prediksi, kita bisa memperkirakan uh, berapa sih shaking jika terjadi beberapa senario gempa. Nah, senario gempa ini bisa digunakan untuk melihat seberapa besar sih shaking ataupun uh, probability shaking yang terjadi di area tersebut dengan berbagai macam senario. Nah, seperti yang teman-teman lihat dari beberapa senario gempa ini, jika gempa yang terjadi di, di tengah, oh berarti shakingnya cuma terjadi di daerah sini. Ini merupakan fault normal komponen, fault parallel komponen. Ya. Yang terpenting adalah kalau misalkan dia merah berarti area ini tinggi tinggi uh, shakingnya. Nah, dari beberapa senario gempa, kita bisa menentukan area-area yang kemungkinan bisa terdampak dari gempa jika terjadi lagi di ke depannya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ini adalah gempa di Italia. Nah, ini merupakan sumber gempanya. Ini merupakan sesar. Sesarnya ini uh, mempunyai kemiringan sekitar 70 derajat. Nah, gempa ini start di titik tengah. Nanti gempa ini dia berevolusi dan bagaimana gempa ini terjadi mem, uh, mem, memet- apa ya? Memecah bukan memecah. Gimana gempa itu berpropagasi uh, 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 dan membentuk atau menghasilkan radiasi dari gempa atau shaking. Nah, nanti di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat bagaimana evolusi dari uh, gelombang seismik yang bisa kita rasakan di permukaan. Dan ini bisa dilakukan dengan simulasi 3D, sehingga kita bisa tahu spesifik di suatu daerah itu shakingnya berapa. Nah, saya mulai.
Nah, jadi gempa ini berevolusi dan dia menghasilkan gelombang seismik. Nah, gelombang seismik inilah yang nanti seismogramnya bisa kita ekstrak dan kita proses lebih lanjut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di daerah sini itu merupakan daerah dengan sedimentasi yang tinggi, di daerah sini tidak. Nah, teman-teman bisa melihat shaking di daerah sini itu jauh lebih tinggi daripada di daerah sebelah sini. Karena yaitu tadi site information, site specific information itu sangat penting yang yang didasari oleh 30 meter lapisan pertama. Nah, simulasi yang tadi saya perlihatkan itu bisa menghasilkan seismogram yang mirip dengan recordings, sehingga bisa bisa nantinya bisa kita pakai sebagai prediksi seberapa tinggi shaking ataupun seberapa besar shaking yang terjadi di suatu daerah, di suatu spesifik area. Nah, dari seismogram ini kita bisa membuat suatu hazard curve atau yang bisa dipakai oleh earthquake engineers untuk menentukan tadi kekuatan dari suatu bangunan. Nah, dari hasil ini, dari kegempaan ini itu bisa dibuat respon history analysis yang biasanya dipakai oleh earthquake engineers berdasarkan parameter-parameter yang biasa digunakan oleh earthquake engineers. Nah, respon analisis itu penting yang tadi untuk membuat membuat seberapa kuat sih suatu bangunan harus menahan gempa dengan goncangan sekian gitu. Nah, ini merupakan simulasi dari gempa yang terjadi tahun 1994 di California. Dan teman-teman bisa melihat ini adalah rekaman dekat dengan bangunan. Nah, respon history analisis inilah yang bisa digunakan oleh earthquake engineers untuk menentukan seberapa kuat suatu bangunan itu harus menahan suatu goncangan gempa gitu. Nah, sebelah kanan ini adalah frame bending moment diagrams yang bisa digunakan oleh civil engineers atau earthquake engineers di sini. Oke, kesimpulannya yang pertama, menghitung seismic hazard itu tidak mudah karena yang parameter input yang paling penting yaitu statistik dari kegempaan itu tidak lengkap dan sangat susah untuk mendapatkannya. Yang kedua, secara general Indonesia itu berada di daerah dengan seismic hazard yang tinggi dan saya harap teman-teman juga menyadari itu kalau kita hidup di daerah bencana. Yang selanjutnya, seismic hazard update dari seismic hazard itu sangat penting untuk memberikan informasi ke earthquake engineers sehingga peta yang atau hazard map yang sangat baik itu juga menentukan berapa kualitas bangunan yang juga cukup baik. Nah, selanjutnya Indonesia itu tidak punya ground motion model sehingga kedepannya kita harus riset yang banyak di area paleoseismik ataupun earthquake hazard analysis, terutama menggunakan simulasi untuk membuat peta kegempaan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ground motion model yang dipakai saat ini yaitu yang berdasarkan gempa di Jepang dan California itu kadang-kadang overestimate atau mengunderestimate shaking yang terjadi di suatu area tertentu, seperti misalkan di Jakarta. Nah, oleh karena itu penelitian atau assessment spesifik untuk suatu daerah, terutama kota-kota besar itu sangat penting untuk dilakukan sehingga kita bisa membuat plan-plan yang lebih baik ke depannya. Yang selanjutnya, karena mengestimasi maksimum magnitude dari gempa itu sangat susah, nah, bisa dilakukan dengan physics-based ground motion model seperti 3D simulasi yang saya tampilkan sebelumnya. Dan yang paling penting, dengan membuat hazard map yang sangat baik dan respons spektra yang baik,
kita bisa mengurangi atau meminimalisir ekonomi dan social loss akibat gempa. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya.